nampak share screen di layar Anda? Persamaan diferensial linear tak homogen. Nampak? Terlihat, Bu. Terlihat. Nampak. Ya, nampak ya? Ya, persamaan diferensial linear tak homogen. Hari ini pertemuan ke 12 ya, pertemuan 12. Nah, saya jelaskan metode koefisien tak tentu ya. Saya review lagi ya, metode koefisien tak tentu. Oh, ini ada yang hilang ya. Ini ada bagian yang hilang. Jadi persamaan diferensial linear tak homogen. Ini ya, ada yang bagian hilang ini ya. Ini solusi totalnya adalah Y sama dengan YH ditambah YP. YH adalah solusi PD homogen dan YP solusi PD tak homogen. Nah, penyelesaian persamaan diferensial tak homogen dapat diselesaikan dengan menggunakan metode koefisien tak tentu dan metode variasi parameter. Nah, saya menjelaskan dulu kembali metode koefisien tak tentu. Metode koefisien tak tentu, jadi kita akan mencari bentuk YP ya. Kalau YH solusi dari persamaan diferensial homogen ya, sudah dijelaskan. Nah, sekarang akan fokus ke bentuk YP. Bentuk YP ini dapat dipilih jika bentuk KX diketahui. Jadi KX tadi adalah fungsi yang berada di ruas kanan tanda sama dengan. Nah, bentuk KX ini dapat berupa fungsi polinomial atau suku banyak, fungsi eksponensial, sinus dan kosinus. Nah, ini ya KX. Ini ada tanda kurung, seharusnya ada tanda kurung. Ini tanda kurung. Jadi KX jadi bentuknya dapat berupa fungsi polinomial, fungsi eksponensial, atau fungsi sinus dan kosinus. Jadi YP ya ini kolom yang kanan, YP kalau fungsinya polinomial ini bentuk YP-nya. Jika fungsinya fungsi eksponensial maka ini bentuk YP-nya. Nah, apabila fungsi kosinus atau sinus ini fungsinya. Nah, kemudian modifikasi ini jika sebuah suku di dalam fungsi KX merupakan solusi untuk persamaan homogen, maka kalikan YP dengan X atau pangkat X yang lebih tinggi. Nah, ini yang saya jelaskan hari ini ya. Nah, ini beberapa bentuk YP, ini ada bagian hilang ini. Jadi yang pertama ini fungsi saya ubah dulu ya ke dalam bentuk ini ya. Untuk PDF. Nah, ini ya saya share persamaan diferensial linear homogen ya dalam file PDF. Nah, bisa lihat ya? Bisa, Bu. Bisa? Oke. Nah, ini simbol-simbolnya ya utuh ya, tidak seperti tadi ya PPT, ada bagian yang hilang. Nah, persamaan diferensial linear tak homogen ini rumusan
atau bentuk umum dari persamaan linier tak homogen ya, y pangkat n ditambah A1 y pangkat n dikurang 1 ya. Artinya ini fungsi y diferensial dari fungsi y dengan order n. Nah, dengan kx tidak sama dengan 0. Nah, dengan kx tidak sama dengan 0 karena yang tadi persamaan diferensial linearnya klasifikasinya adalah tak homogen. Jadi kx tidak sama dengan 0. Nah, solusi totalnya adalah Y sama dengan YH ditambah YP dengan YH sama dengan solusi PD homogen dan YP solusi PD tak homogen. Nah, ini beberapa bentuk YP. Yang pertama, ini YP-nya adalah 3X kuadrat ditambah 2. Maka YP-nya, ini KX. KX-nya adalah 3X kuadrat ditambah 2, maka YP-nya sama dengan ini. Ini polinomial dengan derajat 2. Jadi YP-nya juga derajat 2. Nomor 2, KX-nya adalah fungsi eksponensial, maka YP-nya sama dengan BE pangkat 2X. Nomor 3, fungsi KX-nya adalah sinus, maka YP-nya sama dengan B cos X ditambah C sin X. Nomor 4, ya, KX-nya fungsi polinomial dengan derajat 2, maka YP-nya sama. Nah, mengapa ini menjadi sama dengan 3? Seharusnya dari nomor 1 ini tadi, ya, 3X kuadrat tambah 2, YP-nya ini fungsi polinomial dengan derajat 2. Nah, tapi nomor 4 ini mengapa jadi B 2X pangkat 3 ditambah B 1X kuadrat ditambah BX. Nah, kita cek dulu. Ini ya kita buat PD homogen untuk nomor 4 ya. Untuk nomor 4 PD homogennya adalah PD homogen ya. Homogen. PD homogennya adalah Y double aksen ditambah 2 Y aksen ya, 2 Y aksen sama dengan 0 ya, bentuk PD homogennya. Nah, kita bisa buat persamaan karakteristiknya menjadi, saya tulis saja PK ya, persamaan karakteristiknya menjadi misalkan ya M kuadrat ditambah 2M sama dengan 0. Sama dengan 0. Nah, ini berarti kita akan mencari nilai-nilai M yang memenuhi persamaan tersebut atau akar-akar dari persamaan karakteristik. M kuadrat ditambah 2M sama dengan 0. Berarti M-nya sama dengan M-nya adalah M1. Kita misalkan namakan akar karakteristiknya, misalkan kita namakan M1 sama dengan 0 ya. M1 sama dengan 0 atau M2-nya sama dengan negatif 2 ya, negatif 2. Nah, negatif 2. Sehingga YH-nya adalah solusi dari persamaan diferensial homogennya adalah apa? Karena ini akar-akar karakteristiknya real dan berbeda, maka C1 ya, YH-nya adalah C1 E pangkat 0. Berarti C1 kan? C1 ditambah
Nah, baiklah kita lanjutkan kembali. Jadi solusi homogen ya, YH sama dengan C1 ditambah C2 E pangkat min 2X ya, min 2X. Nah, tadi YP untuk nomor 4 ini adalah ini ya, B2X kuadrat ditambah B1X ditambah B0. Nah, sekarang kita perhatikan. YP-nya ini adalah ini B2X kuadrat ditambah B1X ditambah B0. Nah, di sini kan ada konstanta. Ya, konstanta B0. Nah, untuk solusi dari persamaan diferensial homogennya juga di sini ada konstanta yaitu C1. Jadi ada satu akar yang sama, ya satu akar yang sama. Sehingga kita gandakan ini tadi YP sama dengan B2X kuadrat ditambah B1X ditambah B0 dengan X. Jadi di sini kita gandakan dengan X. Sehingga YP untuk nomor 4 menjadi B2X pangkat 3 ditambah B1X kuadrat ditambah B0X. Nah, ini untuk penjelasan YP nomor 4. Ya, karena ada satu akar karakteristik pada solusi persamaan diferensial homogen yang sama dengan bentuk YP ini tadi, yaitu konstantanya. Ada satu. Berarti kita gandakan YP-nya ini tadi, YP B2X kuadrat ditambah B1X ditambah B0 dengan X. Tinggal nomor 4 ini tadi YP-nya menjadi B2X pangkat 3 ditambah B1X kuadrat ditambah B0X. Nah, ini yang namanya modifikasi tadi. Nah, kemudian nomor 5, KX-nya adalah E pangkat 4X. Maka YP-nya sama dengan BXE pangkat 4X. Nah, ini lagi. Mengapa menjadi ada variabel X di sini? Seharusnya kan YP karena ini fungsi eksponensial, YP-nya sama dengan BE pangkat 4X. Tapi di sini ada variabel X. Nomor 5 kalau kita bentuk persamaan karakteristiknya adalah M kuadrat. Ini ya. Persamaan karakteristik dari nomor 5 M kuadrat dikurang 3M dikurang 4 sama dengan 0. Sama dengan 0. Berarti akar-akar karakteristiknya adalah M1 sama dengan akar karakteristiknya adalah M1 sama dengan min 4 dengan plus 1. Min 1 dengan plus 4. M2-nya sama dengan 4. Nah, M2-nya sama dengan 4. Ya. Berarti solusi homogen, solusi persamaan diferensial homogen dari nomor 5 itu adalah C1 E pangkat min X YH C1 E pangkat min X ditambah C2. Nah, C2 E pangkat 4X. E pangkat 4X. Nah, di sini terlihat bahwa solusi dari persamaan diferensial homogen nomor 5 ya, YH sama dengan C1 E pangkat min X ditambah C2 E pangkat 4S, ini khususnya ya. Nah, ini sama dengan bentuk
KX-nya ini E pangkat 4X. Sehingga digandakan dengan X. Ada satu ya, ada satu yang sama. Ya, ada satu akar karakteristik dari solusi persamaan diferensial homogen sama dengan bentuk KX-nya ini. E pangkat 4X. Di sini ada YH, ini ada C2E pangkat 4X. Ada satu, berarti digandakan dengan X. Maka YP-nya menjadi B. X E pangkat 4X. Nah, kita lihat contoh satu. Selesaikan Y double aksen plus Y aksen dikurang 2Y sama dengan 2X kuadrat dikurang 10X ditambah 3. Nah, penyelesaiannya ini sini disebut persamaan pelengkap R kuadrat ditambah R dikurang 2 sama dengan 0. Nah, kita cari dulu solusi dari persamaan diferensial homogen. Ya, yaitu Y double aksen ditambah Y aksen dikurang 2Y sama dengan 0. Kita bentuk persamaan pelengkapnya adalah R kuadrat tambah R dikurang 2 sama dengan 0 mempunyai akar-akar min 2 dan 1. Sehingga solusi PD homogennya adalah YH sama dengan C1E pangkat min 2X ditambah C2E pangkat X. Nah, sekarang YP. YP yaitu solusi dari PD homogennya kita cari. Di sini YP-nya adalah polinomial dengan derajat 2, maka YP-nya A, X kuadrat tambah BX ditambah C. Sehingga YP sama dengan, nah, kenapa dapat ini? Min X. Kita cari, karena ini judulnya metode koefisien tak tentu, maka kita akan mencari koefisien dari A, B, dan C. Nah, karena ini PD-nya order 2, maka diferensialkan YP hingga tingkat 2. Ya, hingga tingkat 2, kemudian disubstitusi ke PD-nya ini, kemudian dicari variabel X kuadrat ya yang bersesuaian, variabel X dan konstanta. Ya, dicari yang bersesuaian. Sehingga kita peroleh YP-nya sama dengan min X kuadrat ditambah 4X dikurang setengah. Jadi solusi PD-nya adalah Y sama dengan YH ditambah YP. Y sama dengan jumlahan dari solusi PD homogen dan solusi PD tak homogen. Atau kita tulis Y sama dengan C1E pangkat min 2X ditambah C2E pangkat X dikurang X kuadrat ditambah 4X dikurang setengah. Nah, contoh yang kedua, PD linier tak homogen order 2 ya. Nah, kita cari dulu solusi dari PD homogennya. Di sini solusi PD homogennya adalah YH sama dengan C1E pangkat 2X ditambah C2E pangkat X. Nah, karena kemudian cari solusi PD tak homogen. YP sama dengan AE pangkat min X. YP aksen sama dengan min AE pangkat min X. YP double aksen sama dengan AE pangkat min X. Nah, kita substitusi ke PD ini. Sehingga diperoleh koefisien A sama dengan 1/6. Ya. Sehingga YP sama dengan 1/6 E pangkat min X. Jadi solusi PD-nya adalah Y sama dengan ini dari solusi YH ya, solusi PD homogen. Nah, sedangkan ini solusi dari PD tak homogen atau YP. Halaman 94.
Metode koefisien tak tentu. Saya lanjutkan modifikasi ya. Nah, hari ini saya menjelaskan modifikasi. Jadi jika kita asumsikan solusi ya, solusi dari persamaan diferensial tak homogennya itu adalah kita gandakan ya dengan suatu X pangkat M ya, X pangkat M. Digandakan dengan nih X pangkat M. Jadi solusi dari persamaan diferensial homogennya kita gandakan dengan X pangkat M. Dengan M adalah M, di sini M menyatakan nih bilangan bulat terkecil ya sedemikian hingga produk atau hasil kali dari X pangkat M ya, memenuhi ini YH ya, YH. Kita lihat contoh ya. Yang modifikasi ya, saya jelaskan yang modifikasi. Nah, ini nomor 10. Nomor 10, persamaan diferensialnya adalah Y aksen dikurang 5Y sama dengan 2E pangkat 5X. Nah, YH di sini sudah ya sudah dicari bahwa YH-nya adalah C1E pangkat 5X. Nah, karena fungsi Px-nya sama dengan 2E pangkat 5X, ya. Px, di sini disebutnya Px, ya. 2E pangkat 5X, nah maka ini diperhatikan, ada E pangkat 5X. Di sini solusi dari PD homogennya ada E pangkat 5X. Ada satu, ya ada satu akar karakteristik pada solusi persamaan diferensial homogen yang sama dengan bentuk Px ini. Jadi YP kita bentuk dulu ini. YP sama dengan A0 E pangkat 5X. Nah, karena ada satu akar yang sama pada solusi persamaan diferensial homogennya sama dengan bentuk Px ya, E pangkat 5X ini ya. Ada satu, berarti YP-nya ini tadi digandakan dengan, karena ada satu, berarti M-nya sama dengan satu. Berarti digandakan dengan X pangkat 1 atau X. Ya. Maka YP-nya menjadi ini. YP sama dengan A0 XE pangkat 5X. Nah, karena ini PD permasalahannya ini adalah PD order 1, maka diferensialkan hingga tingkat 1 atau order 1. YP aksennya sama dengan A0 E pangkat 5X ditambah 5 A0 XE pangkat 5X. Substitusi ke PD-nya ini Y aksen dikurang 5Y sama dengan 2E pangkat 5X. Maka di sini kita peroleh A0 ya, koefisiennya A0 sama dengan 2. Maka YP-nya menjadi 2 XE pangkat 5X. Maka solusi umumnya menjadi Y sama dengan dalam kurung C1 ditambah 2X digandakan dengan E pangkat 5X. YH ditambah dengan YP. Solusi umumnya adalah YH ditambah YP.
Modifikasi. Kalau nomor 13 ini bentuk Px-nya adalah kombinasi dari fungsi eksponensial dan polinomial. Maka YP-nya adalah ini. AE pangkat X ditambah B1X ditambah B0. Karena fungsi polinomialnya adalah derajat 1, maka bentuk YP-nya untuk fungsi polinomial adalah B1X ditambah B0. Nah, untuk nomor 14 persamaan diferensial linier orde 1 tak homogen Y aksen dikurang 5Y sama dengan X kuadrat E pangkat X dikurang XE pangkat 5X. Nah, di sini kombinasi Px-nya adalah kombinasi dari fungsi eksponensial dan fungsi polinomial. Nah, YH di sini YH C1E pangkat 5X. C1E pangkat 5X. Px-nya adalah X kuadrat E pangkat X dikurang XE pangkat 5X. Nah, di sini bentuk YP-nya adalah karena di sini polinomialnya ini kan yang mengikuti ini polinomialnya yang E pangkat X adalah polinomial dengan derajat 2. Yang tertinggi. Kalau ini kan polinomial derajat 1. Nah, jadi bentuk YP-nya adalah untuk polinomial untuk fungsi polinomialnya adalah E pangkat X A2X kuadrat ditambah A1X ditambah A0. Ini untuk yang maaf ya, untuk yang ini ada dua bentuk YP. Berarti kalau untuk X kuadrat E pangkat X ini bentuk YP-nya ya, E pangkat X digandakan dengan A2X kuadrat ditambah A1X ditambah A0. Nah, sedangkan untuk yang ini yang ini ya X E pangkat 5X bentuk YP-nya adalah E pangkat 5X dalam kurung B1X ditambah B0. Karena polinomialnya derajat 1, maka digandakan dengan B1X ditambah B0. Sehingga YP-nya ini. Ya. Jadi yang perlu diperhatikan dalam menyelesaikan persamaan diferensial linier ya, tak homogen, kita lihat fungsi yang berada di sebelah kanan. Ya. Ada tadi 3 bentuk, ya, fungsi polinomial, fungsi eksponensial, dan fungsi trigonometri. Atau bentuk dari kombinasinya. Metode koefisien tak tentu untuk kombinasi dan modifikasi. Nah, untuk selanjutnya, tadi dalam menyelesaikan
persamaan diferensial linier tak homogen dapat digunakan dua metode, ya, metode koefisien tak tentu dan metode variasi parameter. Jadi yang diperhatikan tadi bentuk fungsi yang ada di ruas kanan, ya. Ada 3 tadi, ya. Fungsi polinomial, fungsi eksponensial, dan fungsi trigonometri. Nah, apabila fungsi yang berada di ruas kanan tadi di luar dari 3 fungsi tersebut, ya, kecuali dari fungsi polinomial, fungsi eksponensial dan trigonometri, kita selesaikan dengan metode variasi parameter. Jadi selain dari yang dalam tabel tadi, ya, 3 bentuk ini tadi, fungsi yang ada di ruas kanan, kecuali ini. Udah ada ditulis di sini, tabelnya. Maka gunakan metode variasi parameter. Jadi untuk dua metode ini ada ciri khasnya, ya. Oh, ini bisa diselesaikan dengan PD tak homogen ini bisa diselesaikan dengan metode koefisien tak tentu. Nah, atau ini metode ini PD linier tak homogen yang dapat diselesaikan dengan metode variasi parameter. Jadi kalau Anda menemui dalam soal metodenya itu kan misalkan tidak ditulis. Anda bisa mengamati, ya, bentuk dari PD linier tersebut, PD linier tak homogen, metode yang tepat, ya, untuk menyelesaikan PD linier tak homogen, ya. Apakah metode koefisien tak tentu atau metode variasi parameter. Variasi parameter ini jadi digunakan selain metode yang ada di metode koefisien tak tentu. Nah, YH-nya untuk YH di sini ini kan YH-nya, ya. Solusi umumnya ya tetap, ya, Y bentuk solusi umumnya adalah Y sama dengan YH ditambah dengan YP, ya. YP. Oke, YP. Nah, YH ini, ya, bentuk 12.2. Untuk YP-nya, YP kita tulis V1 Y1 ditambah V2Y2 hingga Vn Yn. Nah, ini untuk PD order N, ya. PD order N. Jadi konstanta, ya, konstanta dalam solusi PD homogennya yaitu C1, C2 hingga Cn ini dapat dipandang sebagai suatu fungsi. Kita namakan V1, ya, untuk yang konstanta yang bersesuaian dengan konstanta C1, kemudian fungsi Vn yang bersesuaian dengan koefisien atau konstanta Cn. Nah, untuk mencari VI berarti kita punya VI untuk I sama dengan 1, 2 hingga N. Kita diferensialkan ini. YP-nya ini kita diferensialkan. Yang bentuk 12.3 diferensialkan. Ini V1 aksen. Ini, ya. Kemudian kita misalkan ini kemudian kita dapat beberapa persamaan linier, ya. Kita punya bentuk persamaan linier VI aksen, ya, yang kita selesaikan secara serentak, ya, 12.4. Nah, sehingga ini sistem, ya, sistem persamaan linier. Kita mau cari V1 aksen hingga Vn aksen.
Nah, metode yang bisa Anda gunakan bisa metode substitusi, eliminasi, atau metode yang lainnya, ya metode Cramer, ya bisa untuk mencari V1 aksen. Nah, contoh ini. Contoh. Misalkan ya N-nya 3, berarti ini PD orde 3. Ya. Berarti kita punya ini 12.5. V1 aksen Y1 ditambah V2 aksen Y2 ditambah V3 aksen Y3. Misal ya. Misal PD-nya orde 3. Ini kalau kasus untuk PD linear orde 2. Ya, kita punya dua bentuk ini, untuk dua persamaan linear. Nah, ini untuk kasus N sama dengan 1. Kalau PD-nya orde 1. P1, Y1 sama dengan Px. Nah, kita lihat contoh. Nah, di sini kan 12.1 kita cari solusi dari persamaan diferensial orde 3. Y triple aksen ditambah Y aksen sama dengan secant X. Nah, di sini fungsi yang berada di ruas kanan kan bukan fungsi, memang fungsi trigonometri, tapi bukan fungsi sinus dan kosinus. Jadi, metode yang kita dapat gunakan ini adalah metode variasi parameter. Nah, langkah pertama kita cari dulu YH, yaitu solusi PD homogen. Nah, di sini sudah diperoleh solusi PD homogennya adalah C1 ditambah C2 cos X ditambah C3 sin X. Nah, kemudian YP. YP-nya kita ubah konstanta yang ada pada solusi PD homogennya tadi, C1, C2, C3, kita pandang suatu fungsi. V1, V2, dan V3. Nah, kemudian diferensialkan. Ya, diferensialkan. Dengan Y1 sama dengan 1, Y2-nya adalah cos X, dan Y3-nya adalah sin X. Dan Px-nya adalah secant X. Maka kita punya ini sistem, ya, sistem persamaan linear yang kita selesaikan secara serentak. Maka kita peroleh di sini V1 aksen sama dengan secant X, V2 aksen sama dengan min 1, dan V3 aksen sama dengan negatif tangen X. Maka V1 adalah integral dari secant X, V2-nya adalah integral dari negatif 1, V3-nya adalah integral dari negatif tangen X dx. Maka YP-nya sama dengan ini. Sehingga Y sama dengan, atau solusi umum dari persamaan diferensial yang kita cari adalah Y sama dengan YH ditambah YP sama dengan ini. Nah, untuk nomor 12.2 juga Px-nya ini E pangkat X per 1 ditambah E pangkat negatif X. Nah, ini Px-nya di luar dari, bukan fungsi polinomial, bukan fungsi eksponensial, juga bukan bentuk dari fungsi sinus atau kosinus. Maka persamaan diferensial linear orde 3 ya, homogen, kita selesaikan dengan metode variasi parameter. Nah, mungkin itu saja untuk penjelasan saya pada pertemuan ke-12 ya. Jadi mengulang sedikit metode koefisien tak tentu dan sedikit penjelasan tentang metode variasi parameter. Jadi metode koefisien tak tentu tadi yang perlu diperhatikan bentuk fungsi yang ada di ruas kanan. Ya. Kalau fungsinya bentuknya X, fungsinya polinomial, eksponensial, fungsi sinus dan kosinus, maka kita dapat menggunakan metode koefisien tak tentu. Nah, kemudian dalam metode koefisien tak tentu, juga yang perlu diperhatikan adalah bentuk fungsinya tadi, ya. Apakah
kombinasi dari 3 bentuk fungsi tadi atau bentuk dari modifikasi. Artinya ada akar karakteristik pada solusi persamaan diferensial homogen yang sama dengan bentuk dari fungsi yang ada di ruas kanan tadi. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Saya akhiri perkuliahan hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.